Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Indah Permatasari, NIM 2002134860 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Hadirnya saya di sini adalah untuk memenuhi tugas individu yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Rio Marpaung SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional kelas E. Baiklah, di sini saya akan memberikan informasi mengenai apa itu forecasting atau peramalan. Pengertian forecasting. Menurut Arman Hakim Nasution dan Yuda Prasetyawan dalam bukunya yang berjudul Perencanaan dan Pengendalian Produksi, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Secara umum, forecasting adalah sebuah teknik untuk memprediksi kejadian bisnis di masa depan dengan menggunakan data-data yang telah terangkum sebelumnya. Tanpa adanya prediksi serta perencanaan yang matang, bisnis tidak akan berkembang dengan maksimal. Oleh karena itu, forecasting hadir untuk menangani solusi dari masalah tersebut. Dengan melihat data-data di masa lalu dan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, suatu perusahaan dapat mengurangi risiko yang menimpa bisnisnya nanti. Selanjutnya yaitu jenis-jenis forecasting. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi atau economic forecast. Menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi atau technological forecast. Memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga yaitu peramalan permintaan atau demand forecast adalah prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Menurut Taylor tahun 2004, dalam hubungannya dengan horizon waktu, peramalan terbagi atas beberapa kategori. Yang pertama yaitu peramalan jangka panjang. Peramalan ini dilakukan untuk meramalkan 2-10 tahun yang akan datang. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah. Umumnya peramalan ini dilakukan untuk meramalkan 1-24 bulan yang akan datang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Dan yang ketiga yaitu peramalan jangka pendek. Umumnya peramalan ini dilakukan untuk meramalkan 1-5 minggu ke depan. Digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur atau penjadwalan kerja. Kepentingan strategis forecasting. Yang pertama, sumber daya manusia. Mempekerjakan, melatih, dan memberhentikan pekerja, semuanya bergantung pada permintaan. Jika Departemen Sumber Daya Manusia harus memperkerjakan pekerja tambahan tanpa adanya persiapan, akibatnya kualitas pelatihan menurun dan kualitas pekerja juga ikut mengalami penurunan. 2. Kapasitas. Saat kapasitas tidak mencukupi, kekurangan yang diakibatkannya bisa berarti tidak terjaminnya pengiriman, kehilangan konsumen, dan kehilangan pangsa pasar. Yang ketiga yaitu manajemen rantai pasokan. Hubungan yang baik dengan pemasok dan harga barang serta komponen yang bersaing, salah satunya dipengaruhi oleh keakuratan peramalan atau forecasting yang dilakukan oleh pihak manajemen. 7. Langkah-langkah forecasting. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur apa yang akan diramal. Yang ketiga, memilih time frame atau jenjang waktu peramalan. Yang keempat, memilih tipe model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan.
yang keenam, buat peramalan, dan yang ketujuh, memvalidkan hasil dan menerapkan hasil peramalan. Pendekatan dalam forecasting. Taksonomi peramalan. Peramalan terbagi menjadi dua model, yaitu model kualitatif dan model kuantitatif. Kuantitatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu time series dan causal. Kemudian time series terbagi lagi menjadi regresi dan smoothing. Dan smoothing terbagi lagi menjadi rata-rata, moving average, dan exponential smoothing. A. Model kualitatif. Model kualitatif berupaya memasukkan faktor-faktor subjektif dalam model peramalan. Model ini sangat bermanfaat jika data kuantitatif yang akurat sulit diperoleh. Contohnya, teknik Delphi. Teknik Delphi adalah metode yang banyak digunakan dan diterima untuk mengumpulkan data dari responden dalam domain penelitian. Teknik ini dirancang sebagai proses komunikasi sekelompok yang bertujuan untuk mencapai konvergensi pendapat tentang isu-isu nyata. B. Model kuantitatif. Model kuantitatif yaitu peramalan yang menggunakan satu atau lebih model matematis dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk peramalan permintaan. Contohnya yaitu metode moving average. Bermanfaat jika mengasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil sepanjang waktu. Kemudian dibagi menjadi dua metode lagi, yaitu A. Single moving average. Pada metode ini digunakan untuk melakukan peramalan hal-hal yang bersifat random, yang artinya tidak ada tren naik maupun turun, musiman dan sebagainya, namun sulit. B. Weak moving average. Pada metode ini, apabila ada tren terdeteksi, maka bobot dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai terkini. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Peramalan atau forecasting merupakan seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Ada beberapa teknik peramalan permintaan. Forecasting berdasarkan pendapat yaitu judgment method dan forecasting dengan perhitungan secara statistik. Forecast penjualan sangat berguna sebagai acuan perusahaan. Beberapa banyak harus memproduksi suatu barang untuk kedepannya. Baiklah, itu tadi presentasi yang telah saya sampaikan mengenai materi forecasting atau peramalan. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih, salam sejahtera, sampai jumpa.